Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Mom Fahra Wais. Halo teman-teman semua, bunda-bunda semua, apa kabar nih hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu video house tour rumah sederhana, rumah kayu sederhana yang ada di desa. Kalau di video sebelumnya saya sudah kasih lihat penampakan rumah saya dari bagian depan sampai ke ruang tengah atau ruang santai ya, dan kamar-kamar. Nah, ini saya mau house tour bagian dapurnya. Oke, di sebelah kanan sini ada satu meja yang difungsikan untuk tempat rice cooker ya teman-teman, rice cooker dan dispenser. Nah, di atasnya itu ada colokan. Nah, ini adalah penampakannya. Jadi di luar itu memang, kalau di luar kelihatan papan yang sudah sangat tua ya umurnya. Jadi sengnya juga itu sudah seng lama. Nah, ini saya jelaskan satu-satu ya teman-teman. Semoga teman-teman gak bosan dan enjoy nonton videonya. Oke, di sebelah kanan di samping meja di sini ada kulkas. Terus di atas kulkas itu random sih. Di sini ada casan. Terus ada coki-cokinya anak-anak atau snack. Terus di atas itu pasti saya simpan susu gitu ya, susu dan dot-dot. Nah, ini kalau di bawah meja ini ada toples-toples lebaran dan juga gelas-gelas. Makanya saya tutup dengan gorden kolong dapur seperti ini. Jadi supaya yang berantakan itu enggak kelihatan gitu ya. Nah, di sampingnya kulkas di situ ada lemari plastik. Ini dulu lemari fungsinya untuk pakaiannya anak-anak, cuman karena nggak terlalu kokoh juga, jadi saya simpan di belakang di dapur supaya untuk tempat barang-barang juga. Dan ini kalau di sini biasanya pagi-pagi saya buat ngaca kalau mau berangkat ke sekolah, karena kalau misalnya pagi-pagi itu kan anak-anak belum bangun. Kalau saya ngaca di kamar itu kan gelap ya, nggak bisa nyalain lampu, nanti mereka bangun. Makanya saya ngacanya di dapur sini. Nah, di dalam tadi bagian atas itu nggak ada isinya apa-apa. Terus di bagian kedua itu ada gelas-gelas yang kita jarang pakai disimpan di dalam, karena nggak, nanti kalau misalnya saya simpan di rak piring itu dibuat mainan anak-anak gitu teman-teman, bahaya ya. Terus ini ada alatnya Pak suami, semprotan gitu. Nah, di sebelahnya sini ada beras ditaruh di samping lemari supaya anak-anak itu nggak mainin beras gitu. Nah, di samping kanan sini juga ada pintu ya teman-teman. Ini pintu untuk ke samping tapi jarang dibuka, jadi penampakannya seperti ini nih. Kalau misalnya dibuka kita langsung lihat pondasi yang ada di sebelah rumah. Nah, ini bekas dari kamar mandi yang sebelum direnov itu ya teman-teman. Jadi kamar mandinya itu sebelum direnov itu ada di sebelah kanan rumah gitu. Oke, di sebelah sini ini ada rak piring yang ada kaca di atas. Jadi itu bagian atasnya kaca, cuman saya tutup dengan stiker dinding gitu. Nah, ini atas lemarinya random ya, ada laptop juga ditaruh di situ. Soalnya anak-anak itu biasanya kalau ditaruh di bawah itu suka dimainin gitu loh teman-teman, minta bukain laptop terus, jadi disimpan di situ. Terus itu ada gelas-gelas pop ice yang biasanya untuk saya jualan snack gitu ya di kopsi sekolah. Oke, ini ya penampakan dapurnya. Tempat saya biasa setiap pagi itu masak, ya nggak pagi juga, kadang sore juga masak. Nah, ini bagian bawahnya, saya kasih lihat dulu bagian bawahnya. Di situ tempat wajan-wajan dan dandang-dandang yang jadul gitu ya, kalau digantung juga nggak mengenakan pemandangan. Dan di bagian atas meja itu, di bagian dindingnya saya kasih gantungan rak bumbu gitu loh teman-teman. Tapi maaf ya, ini berantakan, nggak seestetik teman-teman dan bunda-bunda punya di rumah gitu yang pintar
untuk ngatur-ngatur. Jujur saya tuh nggak terlalu pinter gitu loh teman-teman untuk ngatur-ngatur barang-barang di dapur kayak gini. Ini kayak kelihatannya berantakan gitu ya, tapi bagi saya ini sudah lumayan lah rapi, sudah lumayan lah memudahkan saya ketika saya masak. Jadi ketika saya mau ambil apa-apa itu saya sudah atur posisinya di situ. Nah, di bagian dinding ini saya pasang wall foam gitu ya, stiker foam, tapi ngelentek gitu loh teman-teman, lemnya nggak bisa nempel karena dindingnya ini masih dinding kasar gitu, jadinya ya wajar nggak nempel. Kalau di dinding yang permukaannya halus itu pasti nempel banget. Nah, di bagian sini dekatnya kompor saya simpan juga tempat sabun-sabun cuci piring dan botol sikatnya anak-anak. Terus di bagian sini yang nempel dengan kamar mandi ini ada wastafel. Nah, semua saya kasih gorden kolong dapur ya teman-teman, bukan supaya estetiknya sih, bukan ini jauh dari kata estetik, cuman saya mau menutupi aib-aib yang ada di kolong dapur ini. Nah, jadi di bawah sini saya simpan bumbu-bumbu atau perbumbuan, ada bawang merah, bawang putih, terus kayak jeruk-jeruk nipis gitu ya. Terus di dalam juga saya simpan tabung gas LPG supaya kalau misalnya di luar itu kan kelihatannya jelek gitu ya tuh, jadi saya simpan di dalam, jadi kelihatan di luar itu bersih. Nah, di bagian sini bawah nggak ada apa-apa. Saya takut juga untuk nyimpen barang di sini, takutnya misalnya kena pipanya gitu nanti malah bocor gitu ya teman-teman. Oke, kita pindah ke arah sini, ke bagian ini. Ini bagian belakang, yang paling belakang ya. Di situ di bagian atasnya itu ada keran untuk air. Dulu tuh sebelum kita pindah di laundry, fungsinya itu untuk ada mesin cuci gitu. Jadi ada mesin cuci 2 jejer gitu ya. Cuman karena kita sudah pindah di laundry, jadi ini nggak difungsikan. Siapa tahu kita bisa buka cabang gitu, terus ngelondrinya di rumah, tapi buat bangunan sendiri gitu ya, nggak gabung lagi dengan ruang tamu. Semoga aja lah kita berencana, tapi rencana Allah itu lebih indah. Amin. Nah, ini ada meja juga. Jadi meja ini di atasnya biasanya tempatnya pakaian-pakaian kotor, keranjang pakaian kotor. Terus bawahnya itu dalamnya isinya perkakas gitu loh teman-teman, alat-alat tukang kayak gergaji, martelu gitu-gitu. Jadi disimpan di situ supaya, dan ditutup gorden kolong dapur supaya nggak kelihatan berantakan. Nah, ini kamar mandinya. Jadi kamar mandinya seperti ini. Ini juga kamar mandinya baru 2 bulanan gitu ya teman-teman. Jadi bagian dapur itu ditambah ke belakang. Jadi ada video renovasinya. Kalau teman-teman belum nonton silahkan ditonton ya. Nanti saya kasih linknya di description box, silahkan klik aja. Oke, terus saya tutup dulu ya. Pokoknya kamar mandinya sih kayak gitu, nggak ada yang istimewa, nggak ada yang wah. Jadi saya tutup dulu. Terus di bagian sini saya kasih meja, dan di atas meja itu saya simpan permainannya anak-anak. Jadi tas-tas yang digantung-gantung itu isinya itu permainan anak-anak semua ya teman-teman, yang sudah lama dan kayak sudah berhamburan gitu. Jadi disimpan di dalam tas-tas ini dan saya gantung. Kalau saya simpan di atas meja itu otomatis mereka berantakin terus gitu loh teman-teman, kayak cuman dibongkar terus ditinggal aja gitu. Jadi saya gantung aja. Oke, ini ada kakak Farah yang sebenarnya dari tadi saya itu ngevideo, dia itu ikut di belakang. Mungkin dia minta di koloni gitu loh teman-teman, karena dia mau tidur. Nah, ini penampakan dapur saya. Jadi saya tuh suka dapur yang luas gitu loh, nggak ada sekat supaya kelihatannya lebih luas. Nah, ini bisa dilihat lantainya beda-beda ya, warnanya beda-beda, motifnya, karena pas renovasi itu kan nggak sekalian. Jadi pas beli karpet lantainya juga itu nggak sekalian, makanya karpet lantai gini nih kalau udah beli lagi tuh susah mencari motif yang sama gitu ya. Terus kalau beli sekalian itu lumayan ya teman-teman, budgetnya juga lumayan. Oke, di sebelah sini, sebelah paling kiri itu ada pintu menuju ke samping dan ke belakang.
Oke teman-teman, jadi itu tadi room tour sederhana dari rumah sederhana saya. Jadi sekian dulu video kali ini, semoga bisa menginspirasi dan bisa menghibur teman-teman semua. Dan jangan lupa dukungannya untuk channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.